Jadi tidak ingin kami ada interaksi terlebih dahulu, ya, karena itu masih membekas. Jadi supaya jangan timbul masalah atau ya komentar-komentar yang tidak patut. Saya sebenarnya berharap dari awal kalau seandainya memang dia bisa membebaskan dirinya lebih cepat, itu kan hak dia memperjuangkan, hak dia berusaha. Kami tidak mempermasalahkan. Tapi jalanlah kehidupan itu menurut dia bagaimanapun kami juga menjalani hidup kami, anak saya menjalani hidup saya. Itu sih harapan saya sebenarnya. Tapi tahu-taunya dia sudah datang ke rumah. Tentu dengan waktu yang sebegitu cepat luka masih membekas, tentu ada kekecewaan di kami. Kecewa kami. Kenapa kami kecewa? Belum siap ya? Seperti tadi, luka itu belum sembuh. Tunggulah dulu sembuh. Ya, seharusnya dia paham juga dan dia tahu juga bahwa kejadian ini belumlah begitu lama. Ya, dan kejadian ini kan dia harus tahu, dia harus paham juga bahwa kejadian ini kita kan bisa pelajari ya apa di pengadilan juga sudah dinyatakan itu ada kelalaiannya. Ada kelalaiannya di situ. Dan saya sendiri ya, saya atau keluarga saya itu kan mengetahui di mana letak-letak kelalaiannya dia. Masuk kecepatannya, termasuk mempergunakan HP di jalan tol kita sendiri, bukan menghindari mobil lain, bukan musibah longsor atau apa, kita nabrak, itu kan berarti ada kelalaian kita. Kalau kita nggak sanggup, itu menurut saya. Nah, jadi justru karena ada penyebab itulah makanya kami merasa disitulah letak kekecewaan kami. Jadi untuk sementara menurut kami dia itu kalau mau bebas ya sudah jalan kehidupannya. Tapi kan tapi ada itikat baik dari Jody, pasti akan memaafkan. Ya tapi kan istilahnya momen itu belum tepat. Nah, saya ulangi lagi kan. Kenapa? Karena waktunya luka itu masih memerah. Ya? Luka itu belum sembuh. Kami itu belum sembuh luka. Kehilangan anak kami, menantu kami itu dengan secara tragis, fatal. Kelalaian siapa? Kan kelalaian orang ini. Terlepas kita kembalikan kepada Tuhan dengan takdir, betul dengan takdir, tapi di sini mengandung unsur kelalaian. Kalau tidak mengandung unsur kelalaian dan kesalahan, kami akan legowo. Dan sini kan terbukti ada kelalaian dan kesalahan. Maka kami belum begitu bisa menerima kenyataan itu untuk saat sekarang. Alhamdulillah masa yang akan datang. Tapi banyak yang akhirnya membuli ke Fuji. Nah, iya banyak hujatan. Disitulah kita sayangkan, sayang 1000 kali sayang menurut saya. Nah, mungkin dia ya gimana ya? Mungkin dia andai kata terjadi di orang-orang yang membuli, dia artinya di sebagian kecil netizen ini terjadi, dia sendiri juga tidak akan sanggup ya menahan, dan mungkin dia akan lebih daripada sikap anak saya yang dia akan buat menurut saya. Tapi alam lah. Nah, apakah dia tentu tergantung juga dengan hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan anak kita. Kayak kami saya dengan anak menantu saya dekat. Anak saya itu dalam pangkuan saya. Didikannya juga begitu. Dia di rumah sejak dulu. Dan begitu juga anak saya yang si Puji, dia dengan abangnya dekat. Dia dekat sekali. Nah, kalau seandainya orang yang berkomentar jauh dengan saudaranya, kemudian saudaranya meninggal, atau dengan seorang ibu dia jauh dengan anaknya, kemudian mungkin dia bisa melupakan begitu saja. Tapi kami enggak, karena hubungan kami itu terlalu dekat dengan anak kami, dan anak saya dengan abangnya itu dekat. Jadi enggak bisa dia melupakan begitu saja, sangat membekas. Jadi jangan disamakan dengan dengan yang lain-lain begitu. Jadi pantas, apa yang dirasakan oleh anak saya itu pantas karena mengingat kedekatannya. Opa, ini kan Puji udah menghilang 3 hari nih, tidak update sosmed, emang lagi off dulu atau vakum gitu? Ya, itu karena mungkin dia merasa kecewa dengan apa Putusan. yang dia rasakan. Dia tidak masyarakat kok netizen sebagian kecil kok seperti itu, mungkin menurut saya. Padahal dia memang lukanya belum sembuh. Jadi dia berkomentar seperti itu wajar. Tapi kok komentar orang begini begitu. Dia berkomentar seperti itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, karena hubungan dia dengan saudaranya itu, dengan abangnya itu terlalu dekat, dengan kakaknya itu dekat. Ya. Jadi dia sejak dahulu itu menyatu terus.
serumah terus. Jadi kerasa ya. Nah, bukanlah anak saya mulai dari sekolah ya, nggak pernah pemain sekolah jauh-jauh, kuliah jauh, pernah berpisah setahun, 6 bulan, nggak pernah. Kami itu selalu menyatu di rumah. Jadi kehilangan salah seorang itu pahit bagi kami untuk menerima kenyataan itu. Dan wajar dong kami berkomentar seperti itu. Tapi Dan kepada, hah? Berarti kondisi sekarang Puji mungkin seperti apa? Sudah ketemu sudah sama Puji gitu? Saya sudah ketemu ya, otomatis dia agak shock juga dia melihat komentar-komentar orang ya, karena tidak sesuai ekspektasi dia ya, apa yang ada dalam hatinya. Dia berduka ya, kok ada yang omong-omong yang tidak tepat dari kemana-mana. Malah Bukan menghujat. kita tidak percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tapi di sini unsur kan ada kelalaian ya, ada kesalahan. Tapi Oma sendiri sebagai ibu melihat Puji dibully juga akhirnya, itu ada nggak sih pendekatan kayak ngobrol berdua itu atau kayak gimana di talk bareng Oma? Ya ada lah, kita ngobrol berdua menguatkan anak ada gitu. Tapi kan dia juga nggak bisa kita kontrol banget juga ya, dia kan udah dewasa. Ya kita liatin aja dia gimana. Tapi dia masih kerja. Nggak terlalu dalam banget sih enggak. Ini persoalannya itu ya istilahnya saya juga jadi bingung jadinya. Yang dialami si Puji itu karena orang itu tidak merasakan. Coba kalau merasakan kehilangan kakak, kehilangan abang yang sangat dekat, yang lagi hubungan itu lagi baik-baik, kalau dibawakan hati, kalau betul-betul kita renungkan, itu akan membuat orang itu pasti tahu dia akan merasakan gimana pahitnya Iya. kalau kita udah terlalu dekat kayak gitu. iya. Soalnya si Panes ini dulu waktu dia misalnya si Puji pulang ke rumah Oma aja lebih dari 2 jam aja, kenapa sih lama banget di sana, masa segitunya dia. Misalnya si Puji pergi ke rumah temannya nggak pulang, misalnya nginep, dia jemput ke sana, jadi segitu dekatnya, jadi nggak seperti kayak kakak ipar lagi. Iya. Gitu. Jadi Dekat, ya kayak hubungan gitulah dekat. dekatnya, jadi dia nggak dekat sama abangnya, maksudnya juga sangat dekat. Tapi aku menyesalkan nggak sih banyak akhirnya yang apa-apa puji lagi padahal dia melakukannya hal yang mungkin benar gitu loh Bang. Itu Ya, gimana? ya makanya situlah saya kaget karena apa yang dilakukan Puji itu wajar menurut saya, wajar. Ya. Tapi ternyata berbeda, penilaian orang berbeda pandangan. Jadi kami mau ngomong apa, ya itulah kenyataan. Tapi itu sebagian kecil netizen, bukanlah kebanyakan, sebagian kecil. Dan saya malah berterima kasih kepada sebagian besar netizen yang masih memberikan penjelasan kepada netizen yang julid. Dia ngasih support juga. Iya, yang masih ya. Artinya netizen yang memberikan support, memberikan penjelasan kepada netizen yang julid, saya berterima kasih. Dan semoga orang-orang netizen yang julid-julid ini semoga dia mendapatkan hidayah dan petunjuk ya, dan pemikiran yang benar lah menurut saya ya. Sehingga hal ini tidaklah nanti dia mendapat teguran, jangan sampai mendapat teguran pula dari yang kuasa gitu atas posting-posting dia yang tidak benar ini ya, sebaiknya dia sadar sendiri. Omah, mungkin ada nggak sih mungkin pas bertemu lagi sama mantan supir dari Vanessa ini ada tergores sedikit lagi nggak sih, keinget masa-masa sebelumnya? Tergores sedikit itu Oma sangat shock banget Oma, jadinya kembali lagi seperti apa kejadian lagi, Mama olah lagi otak Oma sampai Oma nggak bisa tidur, kebayang lagi gitu. Dan Oma itu menahan berdua sama si Opa biar nggak bilangin ke si Puji dulu. Waktu itu dia kan jalan-jalan ke Bangkok kan, tahan nggak bilangin. Waktu dia mau pulang baru Oma bilangin, langsung dia meledak si Puji. Tapi berarti Oma lumayan banyak banget nahan beban ya jatuhnya ya? Nahan beban. Tapi dari Kak Frans dan Kak Fadli juga gimana untuk reaksinya melihat? Iya, melihat Ya, sama sama Puji. Mereka ya tentu ada kecewa, intinya kecewa. Ya kecewa, ada kesal juga ada, bermacam-macam ya. Makanya seperti saya bilang tadi, seharusnya kalau dia sudah bebas jadi seharusnya dia diam aja dulu, dia jalankan kehidupannya di kampung atau di mana ya terserahlah, tidaklah dia dulu
Oke, expose di media ini nggak datang dia ke makam di expose kan jadi jadi Viral. pas menurut saya. Luka itu tergores lagi.